Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Waalaikumsalam. back to Fisik, Bincang Asik bersama podcast SMA Negeri 1 Binangun. Nah, untuk episode kedua kali ini, perkenalkan saya Jalur Satrio sebagai podcaster dan di sini ada bintang tamu kita yang merupakan seorang aktivis pendidikan di SMA Negeri 1 Binangun yang sangat luar biasa. And ini dia Ibu Dian Ningrum. Gimana kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat, Mas. Ya, mungkin Bu Dian bisa menyapa viewer-viewer yang mungkin bisa dari luar sekolah, bisa memperkenalkan diri Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Purwaningrum SPD. Saya di SMA Negeri 1 Binangun, kebetulan diamanai sebagai wakil kurikulum di SMA Negeri 1 Binangun. Sekaligus saya pengampu guru BK kelas 12. Terima kasih teman-teman semua, anak-anak ibu semua yang ada di sebagai followernya SMA Negeri 1 Binangun. Selamat sore, semoga selalu bersemangat. Ya, seperti yang kita ketahui, Bu Dian merupakan pengampu dari kelas 12 ya, bimbingan konseling dari kelas 12. Nah, seperti yang kita ketahui kan, kelas 12 ini akan menempuh sebuah perjalanan hidup baru di mana ini adalah lingkungan yang mungkin baru bagi mereka, yaitu dunia perkuliahan ya, Bu. Kalau boleh tahu, di perkuliahan itu sendiri untuk masuk ada jalur apa saja sih, Bu? Ya, baik Mas, akan saya sampaikan bahwa kalau yang dulu itu ada namanya SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, seleksi nasional bersama maka jalur tes tertulis, dan nanti seleksi nasionalnya menggunakan jalur mandiri. Tidak jauh berbeda sebetulnya, ada untuk sekarang juga, cuman untuk sekarang itu dinamakan kalau SNPTN Seleksi Nasional Berprestasi, SNBP. Kalau yang SBMPTN untuk sekarang itu dinamakan untuk sama tes UTBK ya secara tertulis, dan nanti yang terakhir ada mandiri juga. Seperti itu ya. Nah, untuk kan kita lebih spesifik mungkin ke SNBP ya, Bu. Iya. Kalau tidak salah, untuk jalur SNBP ini kan bisa melalui nilai rapor ya, Bu. Iya, betul. Perbedaan antara SBMPTN dengan SBP itu sekarang untuk nilai rapor apa saja ya, Bu? Untuk perbedaannya SNMPTN ya Mas ya, dengan SNBP itu yang pertama, kalau dulu proses perankingan itu kita menggunakan nilai 6 mapel. Jadi tidak semua nilai mapel dihitung untuk bisa di ranking yang nantinya, karena itu tergantung dari sekolah tersebut akreditasinya apa. Kalau sekolah kita kebetulan akreditasinya A, maka diberi kesempatan 40% terbaik di sekolahnya. Nah, untuk yang sekarang seleksi nasional berprestasi untuk perankingan dan penilaian, bobot penilaiannya itu menggunakan seluruh nilai mata pelajaran. Untuk nanti untuk pengisian nilai cuma ada satu yang tidak masuk, yaitu nilai bahasa Jawa. Itu seperti itu Mas ya. Terus kalau dulu perbedaannya lagi, kalau dulu itu tidak boleh lintas jurusan. Jadi anak IPA harus ambilnya saintek, anak IPS harus ambil soshum. Tapi untuk yang sekarang boleh lintas jurusan, tapi nanti dilihat ada mata pelajaran pendukungnya. Seperti itu Mas. Jadi untuk sekarang SNBP mungkin lebih bebas untuk berekspresi pada siswa ya, Bu, kayak ya, betul. Mungkin jurusan IPS yang ingin menjadi dokter atau apa, mungkin masih bisa ya, Bu? Ya, itu nanti mata pelajaran untuk pendukungnya yang berpengaruh di situ. Kayak gitu. Cuma nanti tinggal bagaimana bisa bersaing atau tidak. Karena kan melihat nanti satu kuota yang ada, kan dilihat ya ada kuota berapa, terus nanti kira-kira untuk tingkat peminatnya seberapa banyak. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mencari peluang kira-kira mana yang bisa untuk bisa tembus dengan kondisi, nilai, dan sebagainya gitu.
Mungkin kalau untuk universitas sendiri nih Bu, dari SNBP mungkin ada beberapa universitas siswa SMA Negeri 1 Binaun bebas memilih universitas atau gimana? Ada kriteria-kriteria untuk masuk universitas itu tahu Kalau nggak? kalau di aturan itu yang terpenting adalah kita memilih salah satu harus di Provinsi Jawa Tengah. Yang satunya boleh memilih bebas. Seumpama Mas Jaler dengan jurusan seumpama kedokteran, satu harus memilih di Provinsi Jawa Tengah. Misalnya apa yang dipilih ada unsur. Terus pilihan keduanya boleh di luar Provinsi Jawa Tengah. Mau ke Sumatera, mau ke Irian Jaya, Papua, atau kemanapun bisa. Yang penting salah satu ada di Provinsi Jawa Tengah. Kecuali memilihnya hanya satu universitas langsung di luar Jawa atau di luar Provinsi Jawa Tengah boleh. Tapi kan sayang kalau ada kesempatan untuk memilih 2 perguruan tinggi, ternyata hanya dipilih hanya 1 gitu. Kalau boleh tahu Bu nih, ada nggak sih Bu tips and trick untuk melewati SNBP ini Bu? Kayak bagaimana cara untuk, kan kita selain harus bekerja keras, kita harus bekerja cerdas juga kan Bu? Iya. Terus dibutuhkan tips dan triknya. Mungkin dari Bu Dian ada tips dan triknya tersendiri. Kalau dari saya, biasanya saya memberikan informasi ke anak terkait jurusan yang akan dipilih. Terus anak-anak juga harus melihat bagaimana tadi saya sudah bilang peluang ya. Peluang di mana ada kuota atau daya tampung, terus melihat peminatnya di situ. Terus yang ketiga yaitu jangan sampai bersaing dengan teman-teman yang ada di sekolah. Karena paling tidak kalau dengan teman-teman kan kalau seumpama dengan jurusan yang sama di perguruan tinggi yang sama, nanti bersaingnya dengan teman-teman di satu sekolahan yang tentunya kan untuk perankingan sudah kelihatan. Nah, tinggal nanti diambil berapa. Ini kan kelihatannya kalau dari satu sekolah untuk diambil dengan jumlah yang banyak juga itu. Makanya kalau trik saya biasanya saya sampaikan ke anak, kamu memilih jurusan dengan jurusan yang sama dilihat peluangnya. Terus jangan sampai bersaing dengan teman-teman. Terus dilihat lagi itu tadi dengan jurusan yang sama mana sih perguruan tinggi yang kira-kira bisa tembus atau dengan kriteria-kriteria yang mereka punya, paling tidak kita punya apa ya semacam alumni yang sudah ada di sana gitu kan, karena di situ termasuk unsur penilaian ada di situ. Kalau ada alumni di situ mereka baik, secara studinya juga bagus, otomatis di tahun-tahun berikutnya insya Allah nanti akan mendapatkan kuota juga untuk sekolah kita gitu. Iya. Jadi kekuatan sama relasi itu sangat penting banget ya Bu. Iya betul, Untuk sama perkuliahan. sama melihat peluang, betul. Iya. Jadi kita lihat nih dengan jurusan yang sama, jangan hanya oh saya maunya ke perguruan tinggi ini terserah, yang lainnya mau ke sini juga nggak masalah. Tapi kan harapannya dengan mengikuti SNBP itu kan bisa tembus. Nah, dengan jurusan yang diinginkan carilah peluang, carilah kira-kira yang kita bisa untuk tembus ke situ gitu. Nah, Ibu Dian sendiri kan guru bimbingan konseling ya, pasti mengerti tentang psikologi siswa-siswa gitu. Jadi kalau menurut Bu Guru, siswa seperti apa sih yang kira-kira bisa masuk ke perguruan tinggi ini melalui SNBP ini Bu? Kalau secara ini sih biasanya yang dilihat itu karena dari nilai ya, Oh, dari bukan dari karakter dan sebagainya, karena memang yang dinilai oleh panitia itu memang betul-betul pure dari nilai. Tidak ada nanti wawancara dan sebagainya. Oh, gitu Ya, karena dari nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Maka harapan saya atau harapan sekolah paling tidak siswa-siswi sini sudah mempersiapkan diri mulai dari kelas 10 untuk bisa kalau memang dia menginginkan untuk bisa studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, dipersiapkan dari mulai kelas 10 untuk bisa mendapatkan prestasi yang bagus, entah itu secara akademik maupun non-akademik, sampai ke kelas 12. Karena apa? Nilai semester 1 sampai semester 5 sebagai penentu mereka masuk menjadi siswa eligible dan bisa mengikuti seleksi tersebut. Iya. Gitu ya Bu. Terus nih Bu, untuk
kan pasti di setiap usaha pasti ada kegagalan kan ya. Iya, betul. Nah, bagaimana kalau kita gagal sebagai peserta SNBP? Apakah ada solusinya, Bu? Pasti Iya. ada resikonya gitu. Iya. Kalau seumpama ini sudah menjadi Peserta mungkin gagal di seleksi SNBP gitu, Bu. berarti sudah ikut seleksi ya. Kalau sudah gagal di SNBP kan masih ada seleksi lagi seumpama. Kalau ibu itu pasti memberikan anak-anak beberapa alternatif. Karena nanti beriringan dengan SNBP ada yang khusus perguruan tinggi agama Islam negeri yaitu SPAN PTKIN. Selain itu nanti juga bersamaan dengan itu ada seleksi nasional masuk Politeknik Negeri. Terus untuk masuk ke Poltekkes negeri itu juga nanti bisa diikuti oleh anak-anak semua gitu. Ya. Berarti kan untuk meminimalisir kegagalan dari SNBP ini, mungkin Bu Guru ada berapa sih kriteria nilai untuk masuk ke SNBP sendiri? Mungkin dari berapa KKM-nya yang harus didapatkan dan rasionya mungkin Bu, rasionya naik nilainya itu harus mendatar, naik atau turun gitu Bu. Kalau secara passing grade ini sudah pernah ditanyakan ya, karena kadang kan kita mendapatkan informasi dari bimbel ya. Nah, bimbel biasanya sudah mengevaluasi, oh untuk masuk jurusan ini ada passing grade-nya sekian dan sebagainya. Tapi ini pernah saya tanyakan ke salah satu perguruan tinggi negeri, kebetulan pas kita dikumpulkan untuk sosialisasi, mereka sendiri tidak mengetahui passing grade secara pasti untuk ini, nggak tahu ya, mungkin karena ya itu tadi pernah ditanyakan jawabannya seperti itu. Kalau bimbel tahu mungkin karena mereka mendapatkan informasi tentang itu ya untuk pendaftar dan sebagainya ya. Tapi kan itu kata mereka untuk setiap per tahunnya kan berbeda-beda antara pendaftar tahun ini dan jadi mereka tidak bisa untuk menentukan sendiri passing grade-nya. Hanya itu kan ada beberapa yang meneliti, ada penelitian dan sebagainya, survei dan sebagainya. Itu seperti itu kalau jawaban dari perguruan tinggi. Jadi kita tidak bisa karena masing-masing setiap tahun itu untuk passing grade jelas berbeda-beda tergantung pendaftar karena gitu. Berarti nggak ada kriteria yang spesifik gitu ya Bu. Berarti kita harus menyiapkan memang dari awal ya Bu. Iya. Ya kalau bisa memang dari awal nilai kita harus sudah bagus kayak gitu. Ya rata-rata kalau bisa ya di atas 8 ke sana kayak gitu. Iya. Karena untuk nilai di bawah 8 kan sulit ya. Iya pasti sulit. Iya, gitu. Apalagi kalau pilihan jurusan adalah jurusan-jurusan yang memang satu banyak peminatnya. Kalau banyak peminatnya dengan kuota yang sedikit otomatis kan persaingan semakin ketat gitu. Iya. Itu ya informasi-informasi tentang SNBP dari Budian Purwaningrum. Nah, kita udah di ujung podcast nih Bu. Ya, ada nggak sih pesan-pesan untuk Ibu buat para kelas 12, para pejuang-pejuang SNBP sebentar lagi? Nah, yang jelas kalau pesan Ibu adalah satu, persiapkan diri kalian dengan baik, yaitu satu mempersiapkan diri untuk memilih jurusan yang akan dipilih. Ya, bukan hanya karena mengikuti teman mungkin dengan kuliah di sini dengan banyak teman dan sebagainya. Tapi pilihlah sesuai dengan yang kalian cita-citakan. Terus yang kedua, yaitu tadi saya sudah berpesan bahwa kalian bermain cantiklah dalam arti melihat peluang yang ada dengan jurusan yang sama, tapi mencari peluang kira-kira perguruan tinggi mana yang bisa saya raih atau saya bisa tembus di dalamnya gitu. Terus yang ketiga, mulai dari sekarang ya sudah mempersiapkan diri untuk pilihan jurusan, berkoordinasi dengan orang tua terkait untuk pelaksanaan, dan jangan sampai lupa untuk para siswa yang tadi mungkin belum dibahas ya Mas, yang menggunakan KIP kuliah, yang nantinya akan menggunakan KIP kuliah, ikuti langkah-langkah yang ada di dalamnya. Jangan sampai nanti kalian pada saat mendaftar SNBP terlewati langkah-langkah untuk KIP kuliahnya sampai dengan langkah terakhir
di mana nanti begitu kalian memang lolos di SNBP, nanti KIP kuliahnya bisa untuk digunakan. Seperti itu, Mas. Oke teman-teman, mungkin kita udah ada di ujung podcast nih ya. Jadi sedikit informasi dan pesan dari Budian. Terima kasih buat Budian atas waktunya. Semoga sehat selalu, Terima sukses, kasih, Mas. dan panjang umur buat Amin. bisa mungkin membimbing para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Binangun. Amin. Buat para penonton, see you di podcast selanjutnya. Tunggu konten-konten selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. I do.